Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Naparesang wilomani, naparesang kata-katang, atanawa avekeya katani akatanica. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang belum dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Dhammapada Pupawaka bab 4 syair ke-50. Ya. Sungguh kebanggaan dan sangat berterima kasih saya sampaikan khususnya Bang Gurus Dayaka Sabha yang telah memberikan kesempatan saya pada SPD setiap tahunnya sehingga saya dapat melakukan kebaikan yang diharapkan oleh semua orang untuk menanam kebajikan-kebajikan. Ibu, bapak, saudara-saudara, tema malam hari ini adalah tentang janganlah pernah berhenti Anda berbuat kebaikan. Mengapa hal ini saya angkat? Karena tidak sedikit orang jika kita mendengar perkataan orang-orang lain yang mungkin dapat menyebabkan semangat kita berkurang, semangat kita luntur, padahal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan pernah berhenti. Meskipun kebaikan kita lakukan bisa di mana saja, iya, tetapi kebaikan yang kita sering lakukan di wihara, mungkin Anda semua sebagai pengurus, sebagai umat, terkadang tidak sedikit karena kata-kata orang, sehingga Anda akan mundur. Sehingga Anda akan berhenti untuk melakukan yang sebetulnya perlu diteruskan untuk menanam kebaikan-kebaikan. Mari kita simak bersama-sama dalam hal ini yang akan saya sampaikan. Sering nggak kita jumpai, kita lihat, kita amati, terkadang di lapangan terjadi seperti ini. Seseorang yang mungkin selalu rajin, bukan hanya rajin berdana, rajin melayani umatnya, rajin datang ke wihara, rajin untuk melakukan puja bakti ke wihara, aktif di setiap kegiatan-kegiatan. Cuma terkadang tidak sedikit orang juga berkomentar yang negatif terhadap kita. Contohnya adalah, sok suci kamu, cari muka, pengen dipuji, mungkin ada maunya, dan seterusnya. Sehingga semangat Anda akan luntur. Semangat ibu, bapak, saudara, apalagi yang remaja, yang mungkin saya boleh katakan, ujian mental Anda sejauh mana? Kalau sebagai pemuda yang pernah mengikuti LDKS mungkin, tahu LDKS ya?
para pemuda ya, latihan dasar kepemimpinan. Baik di sekolah sebagai ketua OSIS atau anggota OSIS, ataupun para pengurus wihara pun ada LDKS. LDK lah ya. Nah, inilah penggemblengan di mana anak-anak harus kuat dalam mental. Bukan mental tempe katanya. Akan tetapi mental yang baja. Tidak peduli dengan orang-orang mengatakan apapun, yang penting saya melakukan kebenaran. Yang penting saya melakukan kebaikan untuk siapa? Apakah untuk wihara? Apakah untuk ketua Dayaka Sabha? Atau untuk yayasan? Atau untuk orang lain? Untuk siapa semua itu kita lakukan? Adalah diri sendiri. Kalau Anda sudah tahu untuk diri sendiri, coba nanti suatu saat kalau mengalami masalah perkataan orang, siap atau tidak, mental Anda akan diuji. Jangan sampai dengan perkataan orang lain kita mundur. Kita tidak mau datang. Kita bisa berpaling, berpindah. Padahal agama Buddha mengajarkan apa? Apa kelebihan agama Buddha? Coba siapa yang bisa jawab kelebihan agama Buddha? Saya di sini sudah banyak hadiah nih. Coba siapa yang bisa jawab? Apa kelebihan agama Buddha? Sehingga Anda masih detik ini duduk di sini mendengarkan siapapun yang bicara di wihara. Apa kelebihan agama Buddha? Sehingga kalau Anda bisa menjawab, mantaplah keyakinan Anda. Begitu. Siapa? Bagian dari kalau. Oke, satu dapat meditasi. Ya kalian? Ini shoot dulu nih kakak adik nih. Bebas dari penderitaan. Cici? Oke, ada lagi? Bahagia di dalam diri. Saya menanyakan adalah apa kelebihannya agama Buddha, bukan apa yang kita peroleh mungkin. Kelebihannya agama Buddha. Nah, ini adalah sesuatu pertanyaan yang logis yang harus Anda jawab, di mana tolak ukur keyakinan Anda semua itu jawabannya. Iya kan? Jadi saya pun tahu, seandainya banyak yang diam, wah berarti masih banyak harus kita belajar, masih banyak harus dipahami, masih banyak harus ditelusuri apa sih kelebihannya agama Buddha. Sehingga Anda tidak akan goyah, meskipun iming-iming di tempat lain yang menjanjikan mungkin surga. Saya juga bisa menjamin Anda semua yang hadir di sini pasti masuk surga. Tahu jaminannya apa? Padahal surga kita bukan cuma satu. Surga kita lebih banyak daripada teman kita, teman yang lain, keyakinan yang lain. Surga kita lebih banyak. Hanya saja agama Buddha tidak pernah mempropagandakan, mengiklankan, mari ikut saya, pasti masuk surga. Agama Buddha tidak mengajarkan demikian. Akan tetapi menjamin pasti masuk surga, ada caranya. Bukan hanya gratis. Kan begitu? Ya. Saya jawab saya berikan hadiah dulu yang tadi menjawab bahwa agama Buddha kelebihannya apa? Salah satunya memang agama Buddha mengajarkan logika, logis.
apa yang diajarkan oleh Buddha yang tidak logis? Silakan bantah terhadap saya. Saya akan tunjukkan, saya akan jelaskan apa yang masuk akal dan masih relevan. Meskipun 2500 tahun lebih Buddha sudah membabarkan Dhamma. Masih relevan enggak? Apa contohnya yang relevan? Yang tadi sudah ada jawaban juga. Apa? Ya, hukum karma yang diajarkan dahulu oleh Buddha 2500 tahun yang lampau masih relevan sampai saat ini. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan dipetik atau diperolehnya. Kepada Ibu Heni, silakan ke depan yang sudah menjawab dengan logika. Ini aja ya. Semoga bisa terlihat matanya. Mungkin teman-teman adik-adik yang kecil-kecil tahu itu apa. Apa ini? Hah? Tupak, bukan. Ya. Nah, nanti kalau bisa dikerjakan penuh, itu ada gambarnya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak Saudara adik-adik, apa yang menyebabkan kalau terjadinya kata-kata yang muncul komentar orang lain? Kecewa, kemudian bisa sakit hati, lalu berhenti berbuat kebaikan. Apalagi kalau mengatakan, ya agama Buddha, ya orang-orang wihara, lebih baik saya nyebrang aja deh. Berarti belum yakin betul terhadap ajaran agama Buddha. Apa yang Anda tanam, apalagi termasuk hukum karma, banyak yang kita yakinkan hukum-hukum yang lainnya. Di samping hukum karma ada hukum-hukum yang lain, termasuk adalah hukum tilakana. Itu masih relevan. Bisa kita buktikan. Anda percaya dengan hukum tilakana selain hukum karma? Percaya? Percaya? Belum sebagian besar. Percaya nggak? Nah, harus mantap kalau jawab, berarti Anda itu betul-betul yakin. Apa yang Anda percayai? Tetapi kalau kita mengalami sesuatu ketidakkekalan, perubahan, Anda akan kecewa. Perubahan apa yang ada? Yang kita jumpai selalu, yang paling mudah, yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sekarang. Ya kalau yang tua, kalau yang Buddha, kalau kita tua, ya tidak termasuk saya. Sakit. Kemudian tidak terpenuhi keinginan, itu kecewa. Kehilangan sesuatu karena terikat, itu kecewa. Padahal Anda paham akan hukum anicca, perubahan. Iya kan? Baju yang tadinya bagus, wajah yang tadinya cantik, wajah yang tadinya ganteng bisa berubah. Tetapi tidak paham dengan anicca itu sendiri. Nah, inilah banyak yang sering terjadi pada diri kita semua. Pertanyaannya adalah mengenai yang tadi ini ya, permasalahan. Apakah kebajikan harus berhenti karena ucapan orang lain? Nah, ini adalah satu renungan yang perlu kita simak dan lakukan kepada diri kita masing-masing. Jangan jawab tidak terhadap saat ini, saat saya bertanya. Nanti kalau Anda jumpai pada saat peristiwa itu terjadi, banyak sekali orang akan mundur. Tahu tentang istilah apalagi kalau muntaber? Tahu? Mundur tanpa berita. Sehingga menghilang begitu saja, itu disebut muntaber. Mundur tanpa berita. Kenapa ya orang ini nggak muncul lagi?
Kabarnya kenapa masalahnya? Sehingga orang-orang yang di sekitar tidak mengetahui penyebabnya. Nah, inilah yang sering terjadi pada seseorang yang tidak kuat mentalnya. Oke, kita lanjut. Di dalam Dhammapada bahkan sudah disebutkan, jika seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulanginya lagi. Hendaklah ia bersukacita di dalam kebajikan, karena kebajikan akan membawa kebahagiaan. Nah, itu bahasa Palinya Anda baca sendiri ya. Masih pula nanti di dalam Dhammapada berikutnya ya, ini pesan utamanya adalah kebajikan yang harus terus menerus kita ulang. Karena ibaratkan apa? Tubuh kita itu adalah tanah yang subur. Ya. Seandainya kita tidak melakukan hal-hal yang baik, ya, sarana wihara adalah sarananya. Ibaratkan tadi tubuhnya. Ya. Apabila kita tidak melakukan hal-hal yang baik, ya, termasuk hal-hal baik itu tidak selalu dengan tindakan, dengan tingkah laku kita, tetapi juga dengan ucapan. Hati-hati, karena ucapan jauh lebih cepat daripada pikiran. Tanpa berpikir lebih dahulu apa dampaknya kalau kita ucapkan kepada orang lain. Karena orang terkadang tidak memikirkan dampak dari ucapan yang kita lakukan. Contoh, kita semua tahu di wihara itu adalah kita sebagai apa? Hah? Sebagai umat. Bukan itu maksudnya. Kalau sebagai pengurus semuanya, sebagai apa? Ya? Sebagai apa? Yang pengurus siapa coba? Pengurus semuanya siapa aja? Baik pemuda, Karakasaba. Perasa enggak Anda itu semua sebagai volunteer, orang yang melakukan kebajikan tanpa harus dibayar. Tapi bayarannya jauh lebih baik, bukan materi. Kebajikan itulah yang Anda bayar. Sehingga andai kata kita sudah tahu, tolonglah, sekali lagi tolonglah, apa yang selalu kita perintahkan kepada orang lain, kita bekerja sama sebagai partner pengurus untuk selalu menjaga ucapan dengan baik. Kita bukan atasan bawahan. Sehingga kita akan selalu harmonis di dalam hubungan antara pengurus yang lain maupun terhadap umat-umatnya. Karena ucapan inilah yang dapat melemahkan semangat Anda semua. Betul nggak? Berasa nggak? Gua banget itu. Iya kan? Nah, oke. Ya, ini quotes yang saya selalu bikin. Ingat, janganlah kita berhenti melakukan kebajikan karena omongan orang lain yang tidak suka dengan kebajikan yang kita lakukan. Berpikirlah bahwa dia mungkin tidak mampu seperti saya, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menuduh hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Padahal kita sudah melakukan hal yang cukup baik. Kan begitu? Ya, oke. Masih di dalam Dhammapada ya 227-228. Dunia itu memang selalu mencela, yang diam juga dicela, yang banyak bicara juga dicela, yang sedikit bicara pun dicela. Jadi harus bagaimana? Ya kan? Itu realita yang perlu kita pahami.
Hal ini adalah memiliki suatu makna, tidak mungkin semua orang itu senang apa yang kita lakukan. Meskipun kita melakukan hal-hal yang baik. Ya kalau hal-hal yang kurang baik udah pasti orang tidak suka. Hal baik pun dicela. Cobalah teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara. Kritik ini adalah suatu bagian dari kehidupan duniawi. Kritik yang membangun, tetapi hati-hati dalam penyampaiannya. Apa yang perlu kita sampaikan mengkritisi orang lain juga ada caranya yang lebih elegan, yang lebih enak didengar, supaya orang juga mau berubah. Setuju ya? Setuju. Nah, siapa yang mau jadi volunteer saya? 2 orang untuk maju ke depan. Ruben. Wah, ini. Siapa lagi? Satu lagi, sebelah sisi sini. Yuk. Yuk, siapa? Oke. Ya, nih. Ruben dari sisi sini. Ini siapa namanya? Hah? Alien. Hah? Oh, Ayen. Ayen. Hah? Aling. Oh, Ayen. Oke. Maklum, saya sudah budi. Budak dikit. Kalau Ruben lihat angka berapa? 6, 9. Bapak Ibu juga sama. Seandainya orang melihat dari sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, berbeda. Betul? Silakan duduk. Terima kasih. Nah, hal ini melambangkan, memiliki filosofi, orang itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Apa yang Anda lakukan pun belum tentu orang memiliki pandangan yang sama. Iya kan? Dan ada analogi lagi. Yang mungkin gambar ini pernah lihat enggak? Sama. Siapa yang bisa menceritakan ini? Bisa? Silakan, maju. Kan sudah ngangguk, berarti sudah tahu kan? Siapa yang sudah tahu yang berani menceritakan hal ini? Analogi ini. Ayo. Siapa yang bisa? 3, 2. Robin udah bisa. Waduh. Coba ceritain gambar ini apa sih maksudnya? Ceritanya tentang ada seorang anak menunggangi kuda Nil, lalu kuda keledai, lalu ada orang melihat, kok orang tuanya ditinggal di belakang nggak naik kudanya. Lalu waktu anaknya turun, orang tuanya naik, yang bilang, kok kasihan sekali anaknya dibiarkan di bawah. Waktu dua-duanya naik, lalu dibilang, kudanya kasihan. Terus ada lagi? Udah cukup? Udah cukup. Oke, intinya betul. Ya. Wah, yang lain kalah ini sama anak kecil ini. Nah, Open mau hadiah apa ya? Air minum aja ya? Air minum aja. Leontin atau ini? Ya, ini aja deh. Bapak. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan beberapa memang baru sebagian betul. Ya. Ini adalah pandangan orang yang terkadang melihat, oh kalau bapaknya yang naik, orang banyak bercemooh. Ini bapak nggak tahu diri nih, anak dibiarkan jalan kaki, sedangkan dia naik keledai. Tapi begitu anaknya yang naik, orang itu juga diomongin juga. Wah, anak durhaka ini.
bapaknya yang sudah tua disuruh jalan kaki. Demikian pula kalau dua-duanya turun. Ya, bodoh sekali nih orang dua sudah punya keledai, nggak mau nyakin satupun orang. Apapun yang dilakukan orang, banyak yang mencemooh, padahal semuanya baik, benar. Demikian pula kita, semuanya yang Anda lakukan itu adalah benar. Yang penting adalah menjalankan sesuai dengan dhamma, sesuai dengan sila. Apapun perkataan orang, bullshit, biarkanlah. Anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah itu, jangan sampai Anda itu mentalnya sudah down. Maka dari itu kalau ada LDKS, ya LDK, banyak suatu pelatihan yang harus anak ini dilatih bentak-bentak sampai sejauh mana mentalnya seorang pemimpin nanti sebagai seorang leader yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Nah itu. Ya kita lanjutkan. Terkadang orang-orang yang lemah di luar sana, ya saya yakin yang ada di dalam sini tidak lemah, ya. Karena kalau sudah lemah nggak mungkin ke sini ini, nggak mungkin melangkahkan kaki ikut SPD pada hari ini. Karena masih ada keinginan-keinginan untuk dipuji, validasi pada diri kita. Oh hebat kamu, itulah yang memang sebetulnya bukan tujuan kita kan. Apakah Anda mau seperti itu? Ya, kalau sudah berjuang, sudah melakukan hal-hal yang baik, wah hebat kamu, baru terus. Tapi kalau nggak ada yang memuji, mundur. Kan tidak demikian, Ferguson. Iya kan? Nah itulah yang harus Anda mantapkan pada diri kita, yakin pada kebaikan, hukum karma pasti berbuah, tidak akan salah. Hukum karma nggak mungkin salah berbuahnya. Ya, demikian pula masih ada ego, ya, ego yang ditumbuhkan. Tetapi sekali lagi, meskipun Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang sebagai pengurus, jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Karena kita sendiri pun tidak mau mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan di dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga itulah yang harus menjadikan suatu refleksi diri kita. Supaya kita tidak melakukan kepada orang lain juga. Iya kan? Jangan semua bengong nih, kayak stres aja. Santai aja bro, ya. Nah, demikian pula dengan takutan penolakan-penolakan hal-hal yang lain. Kalau contohnya Anda diminta untuk membantu, banyak penolakan-penolakan terkadang. Enggak mau aku belum mampu, aku belum bisa dan lain sebagainya. Padahal hal itu adalah kebaikan yang harusnya Anda ambil, Anda raih. Untuk apa? Menanam kebaikan-kebaikan yang dengan tulus ikhlas. Begitu kan harusnya? Ya. Nah, demikian pula kita tidak melekat terhadap reputasi yang kita miliki. Semuanya itu kita ketahui adalah anicca. Jabatan yang kita pegang, yang kita menjabat selama periode kita menduduki suatu jabatan tersebut nggak selamanya. Apalagi di dalam organisasi ada aturan minimal 2 periode. Selama itu ya bergantian, iya kan? Bergantian terus. Jadi kita nggak ada kesombongan di dalam hal ini. Saya pun sama. Ya. Saya berorganisasi dimanapun, ya semua akan berlalu, itu akan bergantian kepada orang lain. Meskipun saat ini saya juga menduduki di kepemimpinan pusat organisasi yang namanya Magabudi.
Tetapi apakah saya harus sombong? Tidak. Karena jabatan itu sementara. Sementara selama periode itu kita masa baktinya sudah selesai, ya apa artinya lagi? Kan begitu. Ya. Ya, semua ini adalah latihan batin kita. Sejauh mana batin kita bisa lebih baik, lebih untuk menerima apa saja peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama. Selanjutnya, untungkah jika tetap berbuat kebaikan? Untung atau enggak? Pasti untung. Nah, ini boleh dibaca. Kalau kita sering melakukan kebaikan-kebaikan, karma baik kita akan terus berkembang. Batin kita juga semakin kuat. Melatih kesabaran. Melatih tidak terikat terhadap pujian maupun celaan. Karena kondisi dunia ini kalau nggak dipuji ya dicela. Iya kan? Bagaimana kita bisa melatih kesabaran dan mempraktikkannya dan membuktikannya? Anda apabila rajin bermeditasi, yang katanya kanti paramang tapotitika. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Tetapi kalau kita sering meditasi, begitu ada omongan sedikit gak enak, sudah langsung marah. Mana meditasinya? Padahal sudah pernah diberikan analogi seperti botol ini. Pernah kan? Masih ingat apa yang saya analogikan? Bahwa kalau botol ini kita isi 1 sendok pasir, bukan garam, pasir. Ya, kemudian kita kocok. Apa yang Anda lihat? Garam. Kemudian kita letakkan di atas meja atau lantai. 5 menit, 10 menit, 15, setengah jam, bahkan 1 jam. Apa yang Anda lihat? Ibaratkan botol ini adalah tubuh kita. Dan pasir itu adalah lomba dosa dan moha, kekotoran batin. Kesel, jengkel, marah, benci. Kemudian kita duduk bermeditasi. Ibaratkan botol tadi kita letakkan. Kalau itu dilakukan rutinitas dengan baik, dipraktikkan di dalam kehidupan kita, marah itu akan reda, kebencian itu akan reda. Tentunya dengan praktek sungguh-sungguh, iya kan? Bukan cuma teori. Nah, inilah yang harus kita praktekkan dan buktikan. Kemudian kalau kita sebagai seorang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, pasti akan menjadi suatu orang yang teladan, suri teladan di muka orang, di muka umat kita, di muka siapa saja yang melihat kita kebaikan. Teladan akan memberikan contoh kepada orang lain. Oh iya, demikian pula Buddha. Apa yang Buddha katakan karena Buddha pernah lakukan. Demikian pula sebaliknya, apa yang Buddha lakukan, Buddha sampaikan kepada kita semua. Kita diajarkan oleh Buddha, guru agung kita, karena Buddha sudah berpengalaman. Yang apa yang beliau alami, beliau sampaikan kepada kita semua. Demikian pula hal-hal yang kita ketahui, dhamma yang begitu indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Sehingga bukan cuma sekedar teoritis, tetapi Buddha sudah mengalaminya. Termasuk tadi jawaban bahwa agama Buddha adalah menghindari atau melenyapkan penderitaan. Sekarang saya kasih analogi yang lain atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Padahal Buddha sudah menyampaikan pula 2500 tahun yang lampau pada saat Dhammacakkappavattana Sutta pertama kali dibabarkan kepada Pancawagya, kepada 5 pertapa, Kondanya, Wapa, Asaji, Mahanama, dan Badiya. Apa yang diajarkan kepada 5 pertapa?
yaitu 4 kesunyatan mulia. Yang pertama adalah, nah, coba kita renungkan apabila duka itu adalah analogi atau identik dengan masalah. Yang ini mungkin tidak banyak orang berpikir jauh ke sana menganalogikan bahwa duka sama dengan masalah. Apabila kita punya masalah, demikian pula yang kedua yang disampaikan oleh Buddha di Dhammacakkappavattana Sutta adalah mencari sebabnya duka. Demikian pula kalau kita punya masalah, cari sebabnya masalah tersebut. Ibaratkan di suatu cerita, kalau orang ada yang dipanah, apakah kita harus cari pemanahnya dulu? Bukan kan? Tetapi kita cabut anak panahnya, obatin dulu. Bukan cari dulu pemanahnya siapa. Mati duluan kita. Iya kan? Demikian pula kalau punya masalah, cari sebabnya. Apa yang membuat permasalahan, itulah yang harus kita cari. Bukan karena orang lain yang ngomong, oh yang ngomong masih A, oh yang ngomong masih B. Cari pematiknya masalah, itulah yang harus kita lenyapkan. Ya, itulah yang seyogyanya kita lakukan bersama pada siapapun, ya, kepada siapapun. Di dalam Dhammapada juga dikatakan kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasihlah semua itu akan berakhir. Demikian pula di dalam Karaniya Metta Sutta dikatakan jangan mengharap orang lain celaka. Meskipun dia mengatakan kepada kita seburuk apapun, biarkanlah. Tapi dengan penuh cinta kasih. Loh, katanya selalu mengucapkan sabbe satta bhavantu sukhitata. Praktikkan kita bersama-sama. Supaya apa? Itu adalah menjadi suatu hal yang kita relevan dan kita bisa buktikan kepada diri kita masing-masing. Kemudian kita juga akan memiliki, tadi kan keuntungannya kalau kita melakukan kebaikan, itu juga ada ruginya kalau kita berhenti berbuat baik. Iya kan? Ada untung pasti ada rugi. Demikian pula ada dipuji, ada dicela. Ada yang mendapat posisi atau kedudukan, juga ada yang tersingkirkan. Kemudian ada satu lagi, suka dan duka, senang dan bahagia. Ini 8 kondisi dunia yang tidak bisa manusia hindari. Nah, kita tahu semua 8 kondisi dunia ini, tetapi pahami dan praktikkan di dalam kehidupan nyata kita sebagai umat Buddha yang baik, ya, adalah mempraktikkannya. Apabila kita melakukan hal yang tidak baik atau kerugian-kerugian yang kita berhenti melakukan kebajikan-kebajikan, apa saja kita lihat? Karma baik kita berhenti. Karena apa? Munculnya adalah emosi kebencian yang ada di dalam diri kita. Benci terhadap orang lain yang mengatakan, terhadap apa yang kita tidak sukai. Kemudian yang kedua adalah Anda akan memberikan kemenangan kepada kebencian, kepada orang yang mengatakan itu. Kalah. Kita kalah, padahal harusnya kita terus konsisten untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah mendengarkan atau hiraukan kata-kata orang lain. Terus maju, ya, melangkah di jalan Dhamma. Demikian pula yang ketiga, organisasi kehilangan contoh yang baik. Apabila orang-orang yang baik sudah selalu berbuat baik di sini, dicela juga, artinya kita kehilangan orang yang punya potensi yang baik. Hilang, keluar, menjauh. Ya syukur ada berita, bukan muntaber. Ya, hilang begitu saja. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Di mana-mana sama. Bukan hanya di kota Tegal, bukan hanya di suatu tempat saja. Semua mungkin orang-orang yang belum memahami hal inilah
yang perlu diperbaiki. Sikap bagaimana kita sikap kita lah terhadap menghadapi permasalahan yang ada. Untung kita tidak tinggal di negara yang penuh dengan bunuh diri. Ya kan, di negara sesuatu yang lain di luar sana ada yang potensi besarnya adalah jalan satu-satunya bunuh diri. Tapi kan kita nggak harus demikian. Atau yang lain, oh kalau saya pindah ke tempat lain, apa ya iya kita nggak menjumpai hal yang sama. Pasti, maupun Anda pindah kemanapun permasalahan pasti ada. Apabila Anda yang pertama kali tidak bisa menyelesaikan satu masalah, begitu pindah punya masalah yang sama, apa ya harus pindah lagi. Terus begitu terus. Mau sampai kapan? Iya kan? Nah, yang keempat, batin menjadi pahit dan penuh dengan dendam. Begitu kita berhenti berbuat kebajikan karena omongan orang lain, batin kita nggak enak. Kemudian tumbuh rasa tidak suka, benci, dendam pada orang tersebut. Hati-hati, ini bahaya. Ya, kalau kita memiliki satu rasa dendam kepada orang lain, karma buruknya luar biasa. Yang kelima adalah parami kita jadi berhenti. Ya seharusnya kita sudah pupuk, lebih baik, kemudian berhenti, ya. Kebajikan yang harusnya kita selalu lakukan konsisten, berhenti begitu saja karena omongan orang lain. Nah, ini tidak bijaksana. Nah, secara batin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kita kalah bukan karena orang lain harusnya. Harus kita bisa memenangkan diri sendiri. Batin yang bergejolak, yang begitu timbul rasa tidak suka, benci, hilangkan, singkirkan. Hal-hal yang seperti itu. Ya. Jangan kita dikuasai oleh kilesa-kilesa kita sendiri. Ya. Berkecamuk di dalam diri kita terus menerus. Sehingga tidak ada perubahan kebaikan. Terkadang ada satu alasan yang mungkin dikomentari oleh orang lain yang menjadikan kambing hitam. Padahal kambing ada yang putih ya. Ya. Oh sudah karmanya, oh anicca. Bisa saja orang Buddhis mengatakan demikian. Apakah kita harus menerima pasrah terhadap hukum karma? Apakah hukum karma yang tidak baik bisa kita rubah atau enggak? Bisa kita rubah atau enggak? Bisa. Bisa kita tekan untuk tidak timbul pada kehidupan sekarang. Demikian pula orang mengatakan, ya pengurus banget anicca. Tapi anicca yang tidak baik. Yang seharusnya anicca itu perubahan yang menuju kebaikan. Bukan menjadi suatu alasan yang buruk itu menjadikan suatu alasan anicca. Kasihan anicca dan karma menjadi kambing hitam. Perubahan yang menjadi yang lebih baik, nah itulah yang perlu kita lakukan, perubahan-perubahan. Iya kan? Contohnya apa yang paling gampang? Oh yang dulunya tidak sinergi, oh tidak harmonis, yang berubah yang menjadi baik, yang menuju harmonis. Itu yang kita harapkan bersama. Bukan kemudian kita pasrah, ya sudahlah. Memang pengurus seperti itu, obat juga begitu. Semuanya demikian, sudah karmanya, kan anicca. Enggak begitu kan Muso. Iya kan? Kita harus menatap lebih baik ke depan. Nah, itulah perubahan-perubahan yang anicca yang lebih baik, bukan yang buruk-buruk. Kita mau pilih yang mana? Perubahan yang baik atau yang buruk? Tentunya yang baik. Nikmati hidup tanpa harus takut dengan penilaian buruk orang lain. Karena yang menganggap buruk itu belum tentu dirinya jauh lebih baik daripada kita.
Ini perlu mindset kita seperti ini supaya kita mental baja ya tidak goyah. Ibaratkan apa, ibu bapak saudara? Kalau tumbuhan bambu, tahu ya tumbuhan bambu, kalau sudah menjulang tinggi, apa yang terjadi? Mudah diterpa angin. Tapi bambu kuat. Mau di ke kanan, ke kiri, mau ke depan, ke belakang, kokoh. Karena sudah memiliki fondasi yang kuat. Demikian pula orang yang sudah maju, banyak masalahnya, diterpa angin, godaan yang lain, orang mencacinya, orang menyudutkan, orang melihat fokus terhadap kita. Apalagi sebagai ketua Kalangasaba, sebagai pandita, dilihat orang. Menjadi penglihatan orang yang fokus terhadap kita. Tapi ya kita kalau memang melakukan hal-hal yang baik, sudah kuat mentalnya, sudah kuat keyakinan, nggak perlu kita goyah, nggak perlu kita takut dengan terpaan angin. Balik lagi, bambu juga balik lagi begitu diterpa angin kan. Bambu kuat. Itulah analogi yang mudah yang harusnya kita miliki bersama. Nah, ini contoh-contoh yang pada umumnya di organisasi. Di wihara sering terdengar, oh kalau orang rajin, orang begitu aktif, wah ini pasti nih mau jadi ketua nih, atau mau jadi apa nih. Orang ngomong-ngomongan begitu sepertinya. Banyak, gak sedikit. Wah ini akan menjadi generasi atau apa disebutnya dinasti. Itulah yang dikatakan orang. Padahal kita melakukan hal yang baik untuk apa? Perkembangan agama Buddha, pengembangan wihara untuk bisa menjadi lebih baik. Ini yang kata-kata orang yang harusnya kita biarkan. Karma buruk dia. Padahal kita harus mengatakan, aduh kasihan ya dia ya, melakukan hal-hal yang buruk, mengatakan orang lain buruk, mengatakan kita hal buruk. Kasihan dia melakukan karma buruk. Sehingga kita terhibur, tidak lemah. Jangan begitu ada kata-kata seperti ini semua, kemudian kita tinggalkan. Oh rajin, pasti punya maksud nih, tujuannya apa nih? Kenapa sih dia melulu sih yang tampil? Ya yang lainnya nggak mau tampil. Tadi saya juga sudah, siapa yang mau jadi leader? Nggak ada yang banyak yang maju untuk ke depan rebutan kursi. Padahal ini bukan DPR kursinya. Kalau kursi DPR mungkin berebut ya. Iya. Nah itulah teman-teman semua yang harusnya kita berintrospeksi diri ya. Kata-kata ini sering muncul semuanya ya, muncul. Nah ini juga sama, semuanya itu adalah ujian batin, bukan untuk alasan berhenti. Mau mengatakan wah sumbangannya supaya ada namanya, ya kalau memang kita dengan ikhlas dan tidak menutup kemungkinan dengan sebut no name, NN, itu juga jauh lebih baik. Yang penting adalah niat kita melakukan kebaikan, bersumbangsi terhadap wihara kita. Dimanapun sudah nggak sebut nama juga nggak masalah. Orang semua pasti akan tahu kok siapa yang sering melakukan berdana, iya kan? Nggak perlu kita mengharapkan pujian, ya kan? Nah itulah yang pada umumnya kita alami bersama ya. Nah solusi sesuai dengan Dhamma ini tadi saya sudah sampaikan ya, melatih lokapala Dhamma atau loka Dhamma ya, untuk rugi, dipuji, dicela, semua ini pasti kita akan alami. Jika kita bergantung pada pujian, kita juga akan hancur oleh celaan. Sudah barang tentu ya. Kalau kita terlalu mengharapkan pujian terus, sewaktu-waktu gak dipuji marah,
nggak dipuji ngambek, mutung. Kalau bahasa Tegalnya mutung begitu. Apakah kita harus selalu dipuji? Kan enggak. Sekali lagi saya katakan, karma baik tidak akan salah berbuahnya. Enggak mungkin kepada orang lain karma kita yang melakukan, kemudian orang lain yang akan menikmatinya. Sewaktu-waktu pasti akan berbuah pada saatnya. Camkan ini. Ya. Kalau Anda percaya terhadap hukum karma, yakin nggak? Suaranya nggak ada mantep. Yakin nggak? Harus jawab yakin. Saya yakin. Itu ungkapan pun menunjukkan diri Anda sendiri. Gitu. Jadi bersiap-siaplah dengan terpaan angin, ya, omongan orang nggak pedulikan. Nah, demikian pula Buddha. Apakah sebagai seorang Buddha tidak pernah dipuji, tidak pernah dicela, difitnah? Buddha pun pernah. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ini perlu kita pahami. Jangankan kita yang belum mencapai tingkat kesucian, Sotapanna maupun Sakadagami, Anagami atau Arahat. Kita masih Putujana disebutnya. Masih menjadi manusia biasa yang perlu memupuk parami-parami begitu banyaknya untuk memperoleh tingkat kesucian tersebut. Sehingga ya, kita tidak takut akan fitnahan orang. Yang penting aku benar. Mau dihina apapun, yang penting aku tidak merugikan kamu. Mau diserang reputasinya, yang penting orang lain lihat apa yang aku lakukan baik untuk perkembangan agama Buddha, baik untuk perkembangan wihara. Biarkan orang mau mengatakan apa. Mau dituduh tidak benar, mana buktinya? Kan begitu. Enggak harus begitu dengan omongan orang lain lalu kita mundur. Berarti kita kalah dengan kebencian orang lain. Demikian pula Buddha. Di dalam Akosa Sutta saat dihina, Buddha tetap tenang dan tidak menerima hadiah kemarahan. Kalau ibu bapak saudara pernah membaca buku Ajahn Brahm, si cacing dan kotoran kesayangannya. Begitu banyak cerita-cerita yang dialami oleh Ajahn Brahm. Salah satunya adalah analogi kalau orang membawa sampah atau meludah. Ya, kalau meludah ke atas siapa yang kena? Diri sendiri. Kalau orang tidak menerima pemberian kita, kemarahan kita, dia akan berbalik pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita lawan juga dengan kemarahan, ya Anda kalah. Ngasih kalah. Tapi kalau kemarahannya kita enggak keluar, dia malah makin mangkel, makin jengkel. Ini udah dihina, udah dicaci maki, kok enggak marah-marah nih orang. Akhirnya dia sendiri yang bergejolak, kemarahan itu menimpa pada dirinya sendiri, berbalik pada dirinya, ya kan? Nah, ini adalah satu tips agar tetap konsisten berbuat kebaikan. Luruskan kita niatnya. Tanya pada diri kita sendiri, apakah ini demi Dhamma? Apakah ini dengan ketulusan? Jika iya, ya terus lanjut, pantang mundur. Lakukan terus, langkahkan kaki Anda. Selama langkah kaki kita tidak merugikan orang lain, ya tetaplah melangkah. Setuju? Iya. Jangan sekali mundur, apalagi agama Buddha punya banyak kelebihan. Di samping tadi logika, apalagi relevan. Mana yang ajaran agama Buddha tidak relevan? Contoh hukum karma saja. Apakah orang yang kalau kena hujan itu juga dipilih-pilih? Hujan itu untuk orang kaya saja atau orang yang nggak mampu saja? Enggak. Semua pasti kena. Apakah orang yang tidak melakukan
kebaikan pasti akan dijamin masuk surga. Tadi saya jamin, belum saya teruskan. Saya juga bisa menjamin Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir di sini, saya jamin Anda bisa masuk surga. Tinggal pilih surganya yang mana maunya. Ada 26 surga di dalam agama Buddha. Hanya perlu apa? Perlu tiket yang Anda bawa, itulah jaminannya. Kalau tiket ini Anda tidak lakukan, tidak punya, tidak memiliki untuk masuk ke surga. Sama, kalau kita nonton kan harus beli tiket. Ya kan, mau masuk bioskop kita harus perlu tiket. Mau berkunjung ke Dufan atau tempat rekreasi perlu tiket. Demikian pula surga kita 26. Anda tinggal pilih, tinggal menentukan mau surga yang mana. Saya kasih pilihan. Banyak enggak? Banyak. Bukan cuma satu surganya. Kalau satu berebut 26. Buset, banyak kali. Harusnya Anda bangga agama Buddha memiliki surga 26. Tiketnya adalah imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisudaye. Apabila kita melakukan kebajikan atau karma baik, melakukan sila-sila yang baik, itulah surganya yang kita akan peroleh. Iya kan? Setiap pembacaan Okasa, Aradana Pancasila, Tisarana Pancasila, Bante selalu terakhir mengatakan itu. Pasti ibu bapak saudara mengenalnya kalimat tadi, cuman kita tidak meresap apa maknanya sebenarnya di dalam kandungan itu. Kalau kita melakukan sila-sila dengan baik, sudah barang tentu kita akan masuk surga. Entah mau surga yang mana, silakan pilih sendiri. Mau surga mana? Tawatimsa ke, tusita ke, atau yang paling rendah di atas manusia, Catu Maharajika, silakan. Mau tingkat yang mana? Mau sudawasa 5, Anda harus mencapai tingkat kesucian dulu baru masuk sudawasa. Itu ya, surga kita banyak. Jadi lanjutkan kalau kita punya niat yang bagus. Jangan melekat pada pujian, latihan mental. Saya melakukan ini karena benar, bukan karena ingin disukai oleh orang lain, tapi melakukan kebenaran. Ya, bukan masalah orang lain supaya suka terhadap kita. Oh enak, ya, saya suka. Bukan hal itu tujuannya. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gunakan kritik sebagai suatu evaluasi pada diri kita. Bedakan, kita harus tahu membedakan antara kritik yang membangun sama kritik yang menjatuhkan orang lain. Oh, kalau kritik yang membangun itu berarti untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kritik yang menjatuhkan, membunuh karakter seseorang, ini yang bahaya. Ya. Dah, gak pantas lu, kamu jadi ketua, kamu jadi ini dan lain sebagainya, itu adalah yang menjatuhkan. Tapi kritik yang membangun disampaikan dengan yang elegan bahasanya, yang baik, ya, supaya bisa diterima orang yang menerimanya itu kritikan. Ya, Anda pun boleh mengkritik saya sejauh itu membangun. Iya kan? Apakah seseorang tidak bisa menerima kritikan atau tidak pernah melakukan kesalahan? Enggak mungkin. Sewaktu-waktu saya pun melakukan kesalahan, Anda pun sama. Pasti sewaktu-waktu melakukan kesalahan. Begitu dikritik oleh orang lain yang begitu bahasa yang baik, kok harusnya jangan begitu, gak baik, kata-kata itu menyakitkan. Gunakanlah bahasa yang baik supaya tidak menyakitkan orang lain. Itu enak didengarnya. Atau mau minta bantuan dengan kata tolong. Jangan lupa juga
Sesie, kamsia, harigato. Itu jangan lupa. Itu yang perlu kita perbaiki bersama. Banyakkan ya meta cinta kasih, kembangkan ya sesuai dengan dalam karanya Metta Sutta. Sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya, kebajikan itu perlu disertai dengan metta, bukan disertai dengan ego ya, merasa berkuasa, merasa kita yang punya milik wihara. Ini juga keliru. Wihara itu bukan milik seorang, wihara itu milik bersama. Wihara ini milik umat Buddha, bukan milik perorangan, bukan milik ketua Dayakasaba atau Karakasaba, bukan milik wakilnya, bukan milik seorang biku, tapi milik umat kita semua. Karena kalau tanpa umat nggak mungkin nih wihara berdiri, nggak mungkin semegah ini. Saya pun bangga dengan ada wihara Metta dibandingkan wihara yang dulu. Sejak saya remaja senang, apalagi umatnya juga semakin banyak berkembang. Inilah yang perlu kita pupuk bersama, menjalin keharmonisan bersama. Karena cabai memang pedas, tapi jauh lebih pedas adalah omongan orang. Iya kan? Jauh lebih pedas, meskipun cabai lagi mahal. Ya. Nah, sebagai refleksi batin, teman-teman semua, jika orang lain berhenti berbuat baik, karena itu adalah karma buruk bagi kita. Ya. Janganlah pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti berbuat baik, itu adalah karma buruk. Kita nggak mempuk parami lagi, nggak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Maka jadikanlah ucapan kita penyebab orang bermanfaat. Jangan jadikan ucapan kita sebagai penyebab orang lain berhenti. Semua itu gara-gara ucapan, semua itu gara-gara omongan. Gak ada itu. Kalau memang harusnya punya kendi. Ingat kendi kan? Waisak tahun lalu saya juga sampaikan. Kendalikan diri. Kendi ini badan kita juga yang harus diisi dengan jamu jati jaran. Jamunya itu apa? Jaga mulut. Kendi yang harus kita selalu bawa itu harus jaga mulut kita. Jangan menyakitkan perkataan ke orang lain. Sendiri pun tidak pernah mau menerima kalau dikata-katain yang tidak baik. Iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Sama. Ya. Jadilah suatu pendukung kebajikan. Ya. Jadi semua sudah tahu hal ini, mari kita ciptakan untuk kita jauh lebih harmonis, jauh untuk bisa mengembangkan parami kita sebanyak mungkin kita lakukan setiap hari, setiap saat. Nah, ini adalah salah satu pesan di dalam sebuah organisasi dimanapun berada. Jangan pernah iri kepada orang yang rajin. Kalau kita iri berarti kita tidak mampu, kita nggak bisa rajin seperti dia. Demikian pula jangan pernah curiga terhadap orang lain yang berlebihan. Padahal belum tentu. Yang tadi contohnya sudut pandang. Sini bilang 6, sana bilang 9. Sudut pandang yang berbeda. Itu analogi yang mudah. Iya kan? Penuh curiga, padahal ini juga benar, orang dari sana bilang 6, memang angkanya 6, berbeda sebelah sini bilang 9. Tapi kalau coba kita switch berbalik, iya kan? Itu analogi yang mudah. Jangan pernah kita menjatuhkan sesama umat Buddha. Kita sama-sama
sebagai umat Buddha. Sudah minoritas. Ya, sudah minoritas. Tapi kita bangga. Banyak orang di luar sana sudah mulai tertarik dengan agama Buddha. Bahkan mungkin bisa dikatakan kita kalah dalam hal meditasi. Umat lain begitu antusias belajar meditasi terhadap kita. Tapi kita kalau ada meditasi, yang hadir adalah tidak lebih dari jari kita. Nah, ya, itu adalah suatu pemikiran kita merenung. Orang lain yang bukan Buddhis kok mau belajar. Kita yang Buddhis sendiri malas-malesan, kan begitu. Padahal sudah ada analogi botol ini. Pikirkan hal itu, kembangkan dan kita latih untuk terus kembangkan di dalam batin kita supaya jauh lebih tenang, lebih baik. Nah, yang harus kita bangun apa? Apresiasi. Orang melakukan kebaikan kita berikan apresiasi. Jangan dicemooh, jangan dicela. Saya pun kalau jadi ketua ada anak yang lain, anggota saya yang rajin, oh saya memberikan apresiasi. Ya, terima kasih ya kamu sudah bisa membantu saya. Padahal saya nggak bisa ngapa-ngapain, dia yang bisa. Ya, kita berikan apresiasi. Berterima kasih kepada mereka yang rajin. Jangan malah ini ada maunya, bukan seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau di dalam organisasi alangkah baiknya kita bangun suatu transparansi. Semuanya juga sudah tahu, ya. Terbuka apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kerjakan kita bersama-sama kepada yang lain. Ya, sebagai ketua atau pimpinan, sebagai leader pun harus kita mendelegasikan teman-teman yang lain untuk bisa maju bersama. Kalau semuanya saya, semuanya ketua, semuanya harus dilakukan oleh seorang leader, ngapain ada yang lain? Kan begitu. Harus sama-sama berjuang bersama. Oh, ini bertanggung jawab, kan punya tupoksinya. Tahu ya tupoksi ya? Tugas? Iya, tugas pokok, seksi yang lain-lainnya. Itu jalankan bersama untuk memajukan wihara kita tercinta gini. Ya, oke. Kerjasama jangan lupa, kemudian tumbuhkan keseimbangan batin kita. Jangan pernah marah dan benci kepada orang lain yang kita berharap celaka. Itu hilangkan. Inti kesimpulan pada malam hari ini adalah yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dicela. Berbuat baik, ibaratkan tadi keledai yang kita tunggangi, ya. Omongan orang banyak, bermacam-macam, sudut pandang orang berbeda-beda. Ya, kebajikan jangan bergantung pada pujian-pujian. Kemudian yang penting adalah kita memiliki suatu niat yang benar. Ya, pahala bukan ditentukan oleh komentar orang-orang, tetapi pahala kebaikan, ya, kusala kama, ya, akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan dari kita, bukan dari orang lain. Jangan dengarkan omongan-omongan orang lain yang negatif. Jangan berhenti berbuat baik. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini pasti sudah punya tekad, ya, komitmen untuk bisa bersama-sama dengan Karakasaba yang sudah disusun, yang bisa bekerja sama, yang bisa merubahnya dengan baik supaya wihara kita maju, ya, bukan maju ke depan tapi berkembang, ya, berkembang. Oh, banyak kegiatan, oh, banyak punya satu agenda yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu kita puji dan kita apresiasi. Dengan apa? Bukan apresiasi kita memberikan sesuatu, ya. Apresiasinya apa? Kita bisa bekerja sama. Oke, siap. Saya jalankan bersama-sama untuk memajukan meta wihara ini menjadi lebih baik. Ada sebuah video, yang perlu Anda cermati, ya, perlu perhatikan.
Karena nanti ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya, simak baik-baik. Ini nggak ada cek itunya ya? Nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Perhatikan, video ini menginspirasi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga belum ada yang pernah nonton. Itu kamera ke video. Kalau melihat saya terus bosan. Perhatikan. Ya,
Terakhir, yang Anda lihat apa dari video ini? Balik lagi kepada dia. Tapi pertanyaan yang saya ajukan nanti bukan itu. Oke. Sudah nyimak baik-baik ya? Nah, inti dari video ini juga orang akan tertular. Apa yang orang lakukan dari si A yang pertama, dia akan menularkan kebaikan kepada orang lain. Oh, saya juga menerima kebaikan dari seorang, saya juga harus melakukannya. Betul ya? Nah, sekarang saya boleh berdiri. Capek juga nanti duduk. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menerima kebaikan orang lain, ya, kita juga harus bisa melakukan kebaikan kepada orang lain pula. Ibu, bapak, saudara, pertanyaan saya cuma satu yang tadi kita saksikan bersama-sama. Berapa orang yang Anda lihat tadi yang melakukan kebaikan dari awal sampai yang terakhir? Nah, ini pertanyaan. Hadiahnya udah saya siapkan. Siapa yang bisa? Yang mencermati betul-betul, coba diingat-ingat. Ini kita melatih konsentrasi juga, melatih ingatan kita. Berapa orang ya? Nah, coba tunjuk tangan dong, jangan semuanya suaranya sumbang, saya nggak bisa menentukan siapa yang jawab nanti. Siapa? 4. 10. Ada yang lain? 5. kayak cap-cip cuy. Bisa disebutkan pertama siapa? Pekerja. Terus? Ya, yang pertama kan skateboard yang memberikan, ya kan? Yang kedua dan seterusnya. Jawaban yang benar berapa emang? Hah? Saya baca. Saya juga karena sudah mencatatnya. Yang pertama tadi anak yang main skateboard. Kedua, begitu anak skateboard menerima bantuan kepada dari orang yang tadi bekerja jalanan, dia memberikan kepada nenek yang bawa kantong. Oh, karena terlalu banyak, repot. Sebagai anak yang masih muda, ya saya nggak tahu kalau anak sekarang masih seperti itu enggak. Ya, kalau ada yang orang datang bawa banyak barang, tidak punya inisiasi untuk membantunya, kadang cuek. Anak sekarang gengsi katanya. Tapi mudah-mudahan Anda yang hadir di sini tidak demikian. Kemudian setelah itu nenek itu pun membantu orang yang sedang mau cari koin. Ya, udah berapa tuh? Setelah itu orang yang memberikan yang menerima koin, dia melakukan kebaikan juga. Orang yang berjas kertas yang jatuh diambilnya, berikan lagi kepada orang yang sedang mau nutup mobil itu, bawa barang juga, bawa koper, sehingga dia membantunya bawa koper. Demikian pula dia menolong orang lain yang melihat ada yang gelandangan, dikasihlah minum sama makanan. Demikian pula orang gelandangan ini melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada perempuan yang HP-nya tertinggal. Lanjut, kemudian orang tersebut yang HP tertinggal memberikan bunga. Lanjut lagi, begitu dia menerima, orang yang menerima bunga langsung kepada orang yang lagi di kafe lah ya, katakanlah kafe yang di jalan ya, karena sendirian merasa ini kayaknya nunggu orang nih, berikanlah bunga itu kepada orang tersebut. Dan orang yang menerima bunga itu memberikan tips kepada pramusajinya, sehingga pramusaji itu sudah dikasih tips, dia longak-longok, ada pekerja yang tadi yang awal, berikanlah minum. Berapa tuh? Jawaban yang benar adalah 10. Tepuk tangan dong. Oh, hadiahnya 1 set.
Ketua Karakasab aja yang kasih. Ketua Karakasaba yang jawab yang benar. Yang jawab 10 siapa? Nah, ini satu set. Ini hionya ini nanti taruh di sini, itu kayak asap mengalir, kayak air mengalir. Ya. Tepuk tangan dong. Ini berarti penuh dengan konsentrasi, memperhatikan apa dihitung apa enggak. Terima kasih. Ya, 10. Artinya juga Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah mengharap orang itu yang akan membalas terhadap kita. Tetapi bisa karma baik itu nggak pernah salah, orang lain yang akan membalasnya sehingga berbuah kebaikan juga. Begitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Anda melakukan kebaikan Anda tidak perlu mengharap kebaikan saya kembali, tapi orang lain yang akan bisa membalas Anda. Begitu. Oke? Ya. Begitulah. Sebagai penutup yang kita sampaikan supaya lebih afdol. Ibu, bapak, saudara, kebajikan mungkin tidak selalu mendapat pujian, tetapi kebajikan tidak pernah sia-sia. Jadi kita lakukan kebajikan itu nggak mungkin sia-sia. Semoga kita semua tidak pernah padam melakukan kebaikan dan tidak pernah mudah tersinggung atas perkataan atau pernyataan orang lain, dan kita juga tidak pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, tetapi tetap di jalan dhamma melakukan sila yang baik. Pasti surga milik Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini ya, pada Anda semua.